ITB, well informed, update terhadap dinamika, update terhadap teknologi, nggak ngerti tentang zakat, taunya sedekah. Dan sekarang itu diperkirakan mungkin sampai angka 40%-an atau bahkan bisa 50% itu. Nah, dari yang membayar itu 90%-nya itu adalah infonya kaum milenial ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di To The Point Podcast Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama saya Agung Nugroho. Dan saat ini sudah hadir di hadapan saya Mbak Dewi Triwulandari dari Kasih Audit Syariah, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, dan Mas Bambang Syarman, Ketua Umum Forum Zakat. Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi Mas Bambang juga. Boleh kita buka dulu maskernya? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas zakat di mata milenial. Nah, saat ini di Indonesia jumlah masyarakat Muslim yang muda cukup banyak dan urban eksekutif di Indonesia ini juga cukup mewarnai dunia pekerjaan di Indonesia. Saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada Mas Bambang Syarman selaku Ketua Forum Zakat dan juga praktisi yang sudah lama bergerak di dunia perzakatan. Sebenarnya seperti apa sih pola atau tren keinginan anak muda dalam berzakat di Indonesia ini? Iya. Jadi kalau kita perhatikan ya, hari ini Indonesia sudah dinyatakan sebagai negara paling dermawan di dunia. Ini sebenarnya baik historis adalah warisan dari kebudayaan dan kultur sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan budaya gotong royong itu sebenarnya mengajarkan satu pola hidup untuk saling membantu. Nah, ini secara intrinsik diwariskan dari generasi ke generasi sampai ke hari ini yang kita sebut dengan generasi milenial. Kemudian dengan munculnya teknologi, maka semakin memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi. Nah, maka kalau saya lihat warisan intrinsik budaya berbagi atau saling menolong itu kemudian ketemu dengan teknologi yang memudahkan bagi setiap orang untuk menyalurkan keinginan untuk berbaginya. Maka ini menjadi ciri. Dan dengan banyaknya kemudahan akses terhadap informasi ini, milenial kemudian menjadi salah satu generasi atau lapis yang paling concern terhadap upaya membantu. Itu bisa kita lihat di ramainya sosial media. Kalau kita perhatikan kan kadang-kadang ada foto seorang bapak penjual pisang di pengkolan, lalu kemudian penjual mie ayam yang nggak laku-laku, lalu di endorse oleh anak-anak muda milenial kita ini, terus situasinya berubah, jadi laku, jadi laris dan seterusnya. Nah, itu menciptakan kegembiraan kolektif. Akhirnya menjadi tren, lalu kemudian menjadi gaya hidup, lalu akhirnya menjadi pola dan kebiasaan milenial. Jadi saya pikir sangat dekat hubungan antara milenial dengan kepedulian sosial hari ini. Ya, artinya memang media sosial ini sangat membantu dari muzaki, para pembayar zakat ini atau orang yang sudah bersedekah. Sangat efektif bagi seseorang untuk membantu orang lain. Langsung direct kepada siapa yang dituju. Gitu. Ya, sebenarnya sih sebenarnya ya, kalau kita perhatikan kan sebenarnya tidak langsung juga direct kepada penerima manfaat ya. Tapi ada perasaan bahwa kalau seorang membantu melalui proses transaksi itu, terutama yang digital, maka dia sudah ikut terlibat langsung menyelesaikan permasalahan orang yang sedang bermasalah. Nah, rasa itunya yang kemudian dieksplorasi dan ditangkap oleh dunia media sosial ini. Ya, untuk Mbak Dewi, kalau misalkan di Kementerian Agama sendiri ini sebenarnya lembaga zakat itu seperti apa sih? Banyak nih anak muda milenial yang belum tahu, mungkin pernah mendengar ada Basnas atau lembaga zakat swasta lainnya, dan seperti pola lembaga-lembaganya ada apa aja sih? Mungkin saya menambahkan dari Pak Bambang tadi. Betul Pak, apa yang diungkapkan Pak Bambang. Bahkan dari tahun 2016 ya Pak, kita mendapatkan info dan data bahwa kenaikan lewat transaksi online itu kan sekitar 16%. Taruhlah 20% gitu ya. Itu sebelum zaman pandemi loh, waktu kita masih bisa kemana-mana keluar mah.
Dan sekarang itu diperkirakan mungkin sampai angka 40%-an atau bahkan bisa 50% itu. Nah, dari yang membayar itu 90%-nya itu adalah infonya kaum milenial ya gitu. Yang berkisaran umur 20 sampai 38 atau ada juga yang bilang 40, ada yang bilang 42 gitu. Nah, tapi memang trennya itu adalah saya lihat anak-anak muda kita ini sangat mencari experience ya, pengalaman. Jadi kayak pengalaman perasaan yang didapat ketika menunaikan. Seperti misalnya ya tadi yang dikemukakan Pak Bambang ada misalnya orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi lebih kepada personal orang yang membutuhkan, itulah yang menjadi ketertarikan dari kaum milenialnya untuk membayarkan gitu kan. Nah, sebetulnya kan ada dikenal beberapa istilah ya Mas sebelumnya. Jadi ada istilah donasi, ada istilah zakat, ada istilah infak, ya, ada istilah sedekah gitu kan. Jadi mungkin kaum milenial juga kalau memang itu yang diberikan itu ketika niatnya membantu gitu kan, tentunya kita sebagai negara ya harus memfasilitasi bagaimana cara agar bantuan itu sampai kepada orang tersebut. Dan kan kita taunya selama ini kan lewat dunia maya ya, tapi mungkin si milenial ini dia tidak akan mungkin cross check gitu loh sampai ke tempat itu, sampai betul nggak sih si bapak atau ibu ini ada, anak ini ada, dan apakah sudah ditangani oleh pemerintah misalnya ya kan. Sekarang ada program BPJS, ada Kartu Indonesia Pintar gitu. Jadi apa yang harus dibantu yang dia belum dapat kan gitu intinya. Nah melihat dari itu sebetulnya kalau ini berdasarkan regulasi ya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebetulnya pemerintah itu sudah memfasilitasi adanya Basnas sebagai pengelola zakat nasional dan lembaga zakat yang ikut membantu baik dalam pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan juga pendistribusiannya. Nah, kalau memang niatnya adalah zakat gitu ya, itu harus dilihat bahwa tentu ada undang-undang yang terkait dengan zakat. Kenapa? Karena zakat itu ada semacam ketentuan syariah yang harus dipenuhi agar zakat itu sah disebut zakat, intinya gitu ya. Nah, tadi misalnya ada harus mencapai nisab, lalu sudah haul gitu ya baru bisa menunaikan zakat. Nah, yang terjadi sekarang ini mungkin milenial belum paham nih bedanya apa. Kan kalau donasi itu kan itu kalau dalam bahasa kita ya, bahasa umat muslim itu kan mungkin donasi itu bisa berupa infak, sedekah atau dua itulah kebanyakan ya. Nah, bedanya apa nih antara infak dan sedekah gitu ya. Kalau infak itu mungkin bisa dihitung dalam satuan material berupa uang gitu. Kalau sedekah itu tidak harus nampak secara materi ya. Bisa jadi yaitu bisa jadi perbuatan baiknya itu bisa dihitung sebagai sedekah. Misalnya menyingkirkan batu di jalan, terus senyum itu adalah sedekah ya. Terus kalau kaum milenial ingin membantu mengajar lewat Indonesia Mengajar, nah itu sebenarnya adalah sedekahnya kaum milenial, kan lagi marak juga ya. Nah, kalau infak itu dihitung dari materi. Nah, kalau zakat itu ada ketentuan tertentu yang pertama, si milenial ini memang harus bisa dikategorikan sebagai pembayar zakat gitu. Jadi dia harus sudah cukup umur ya, artinya bisa mengambil tanggung jawab secara hukum ya, sudah balik lah ya istilahnya. Lalu dia bekerja ya, intinya itu. Kalau belum bekerja, belum punya penghasilan tetap, atau misalnya mendapat uang saku dari orang tuanya lalu mau disedekahkan, itu kita kategorinya masih infak misalnya ya. Nah itu ketika dia bekerja, terus mungkin gaji anak sekarang saya kurang tahu nih ya. Kalau gaji kita kan Pak, gaji PNS itu kan standar ya, misalnya 3,5 juta gitu. Taruhlah kalau dengan ada yang lain misalnya 4,5 juta gitu kan, sudah masuk. Nah tapi kalau milenial kita ini saya dengar fresh graduate itu bisa loh begitu masuk langsung 10 ya, di angka 10 gitu. 2 tahun lagi dia promosi di angka 20. Sehingga pasti dia otomatis ingin membantu ya. Karena kita negara dengan World Giving Index yang tertinggi kan gitu. Seluruh dunia itu hanya Indonesia. Itu terbukti kemarin ada kasus kapal itu ya. Kapal KRI Nanggala itu langsung buka
open donasi gitu, dan itu terkumpulnya banyak. Nah, tapi yang harus dipahami bahwa kenapa ada lembaga zakat dan Basnas gitu. Kenapa sih nggak langsung ke mustahiknya gitu lewat misalnya lewat fasilitas online gitu ya. Entahlah Tokopedia dan apa yang semua yang buka itu. Kenapa? Karena ada salah satu profesi yang disebutkan dalam Al-Quran, satu-satunya ya, itu namanya adalah amil gitu. Itu satu-satunya profesi yang ada di Al-Quran kan. Nah, profesi ini tugasnya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dan mengelola zakat lah. Kenapa kok tidak secara langsung gitu ya? Pertama, menjaga, kalau saya lihat sih poinnya adalah menjaga harkat dan martabatnya si mustahiknya nih gitu. Ya kan? Jadi lembaga-lembaga itu sebagai amilnya gitu. Iya, sebagai amil gitu. Karena apa? Kita tidak mau juga mustahik itu terlalu ketergantungan pada si muzaki ini 1-2 lalu sehingga ya namanya orang kan ada yang merasa direndahkan mungkin dalam hal proses ininya atau jadi amil itu lebih untuk untuk memverifikasi betul nggak sih gitu. Ketika si muzaki kan tentu waktunya kan banyak. Muzaki kan kerja nih. Kerjanya bukan jadi amil. Kalau amil dia 100% jadi amil ya Pak. Sekarang kan di FOS itu sudah menetapkan ada kita juga sudah ada standar kompetensi kerjaannya bahwa amil itu profesi, bukan kerjaan sampingan gitu. Ya, nah ini menarik nih. Tadi Bu Dewi sempat menyebutkan istilah ada nisab, ada haul, bahkan ada amil, istilah amil. Nah, bagi generasi milenial, istilah-istilah ini tuh istilah-istilah asing gitu. Iya, istilah asing. Bahasa kekiniannya dari planet lain lah kayak gitu. Nah, ini Mas Bam, walaupun memang tren berbaginya anak muda ini baik kayak gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa zakat atau bahasa-bahasa yang Islami seperti ini nggak easy to listening gitu di teman-teman zakat milenial ini. Nah, bagaimana nih tanggapannya? Mungkin apakah ada strategi tertentu untuk bisa menyasar teman-teman yang memang nggak kenal itu, bahkan kita harus zakat ya, ada zakat lain di luar zakat fitrah seperti itu. Bagaimana Mas Bang? Ya, saya harus menyampaikan bahwa ada 4 tantangan besar zakat di Indonesia. Yang pertama itu pasti literasi. Jadi begini, crucial point yang harus kita upayakan bersama agar seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika zakat itu memperkuat basis ini. Yang kedua baru penghimpunan, karena kita tahu data antara potensi yang dihitung oleh para akademisi dengan realitas hari ini yang terkumpulkan masih sangat jauh. Yang ketiga tata kelola, makanya kenapa Undang-Undang 23 memberikan penitik tekanan pada aspek tata kelola, bagaimana sebuah lembaga mengelola sebuah sumber daya yang namanya zakat dan yang lain. Dan yang keempat baru ke penyaluran, model-model program yang relatif cukup efektif, punya impact jangka panjang dan seterusnya. Nah, kalau ditanya istilah-istilahnya, memang yang harus kita lakukan sebenarnya gini. Kalau enaknya milenial itu, dia sangat gampang cair dengan hal-hal yang baru. Jadi hari ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat itu adalah membukakan akses bagi masuknya milenial ke dalam dinamika gerakan atau kegiatan zakat yang ada di masyarakat. Jadi mereka akan ketemu langsung, kan sebenarnya gini, pemahamannya tadi yang Mbak Dewi sampaikan itu lebih banyak mencantol ke istilah sedekah. Lu hari ini udah sedekah belum? Udah gue gitu. Nah itu dihitungnya sudah menyelesaikan kewajiban hartanya. Saya pernah ada satu forum dengan alumni ITB yang baru lulus 2 tahun. Jadi kira-kira dia cukup mapan, akses pengetahuan juga cukup bagus. Tapi begitu ditanya, lu udah zakat belum? Zakat ya? Gue sih setiap bulan nitipin ke ortu buat ngasih tetangga-tetangga yang miskin. Nah itu perspektif dia selesai di situ. Jadi ini lulusan ITB ya, bukan lulusan universitas yang jauh di pelosok. ITB, well informed, update terhadap dinamika, update terhadap teknologi, nggak ngerti tentang zakat. Taunya sedekah, taunya nitipin duit ngasih ke orang tua untuk bagi. Jadi ini tantangan besarnya di sini, apalagi yang tidak terakses informasi yang cukup bagus. Nah maka kemudian kita bukakan ruang bagi masuknya mereka ke dalam kegiatan-kegiatan zakat. Tapi harus dikemas dengan kemasan yang menarik, yang sesuai dengan lifestyle-nya mereka. Misalnya ada istilah care visit. Jadi kunjungan-kunjungan kepedulian. Itu kita tawarkan, basisnya registrasi. Jadi kalau mereka tertarik, mereka akan ikutan. Itu one day trip ke program-program. Jadi dari situ dia tahu, oh ini kenapa ya? Oh ini dibantuin sama dana sosial. Dana sosialnya ini apa? Nah dari situ mulai mengalir informasi-informasi. Ada yang lebih advance namanya cuti berbagi.
Jadi cuti berbagi. Disampaikan ke milenial bahwa kita akan menyelenggarakan satu trip jalan-jalan. Namanya cuti berbagi. Jadi kalau cuti belanja biasa, cuti kunjungan ke museum biasa, cuti ke luar negeri itu biasa. Tapi kalau cuti ke program-program sosial, ketemu dengan suasana berbagi yang sangat intens dan kental, nah itu yang nggak biasa. Walaupun mereka tetap ikut trip juga, kunjungan ke tempat tertentu misalnya. Nah, di ruang sinilah kemudian terjadi diskusi, terjadi pemahaman, transfer pengetahuan dan seterusnya. Nah, untuk memperkuatnya, hari ini lembaga-lembaga zakat menggunakan yang namanya influencer. Teman-teman influencer ini kan sebenarnya pada sisi tertentu juga adalah super volunteer ya. Walaupun di sisi lainnya ada juga yang kemudian menetapkan itu menjadi bagian dari profesi. Nah, dengan melibatkan mereka, maka daya amplifiernya informasi ini menjadi meluas. Bukan cuma di insight pada saat kita on the spot jalan dengan milenial, tapi juga interaksi mereka menjadi konten, geser ke akun IG misalnya, lalu kemudian share ke publik jadi instastory dan seterusnya. Nah, ini adalah pola-pola yang sudah lazim dilakukan. Ini pola-pola baru yang kita lakukan untuk mentarget milenial. Kalau yang sudah lazim dilakukan, biasanya kita blasting ya. Jadi blasting informasi tentang zakat pakai email ke target-target tertentu, ke donor, kemudian membuat produk-produk yang informatif tentang zakat, value dan seterusnya lewat meme. Di kalangan milenial ada perkembangan yang lebih menarik lagi. Mereka dengan sadar kemudian membuat produk konten audiovisual. Lalu kemudian memunculkan informasi tentang zakat jauh dari perspektif yang kita bayangkan, karena sangat cair, sangat membumi, sangat up to date dan seterusnya. Nah, yang gini-gini adalah bagian dari yang coba diupayakan agar milenial memahami zakat ini dengan baik. Ya, menarik ya. Jadi memang keterlibatan anak muda diperlukan gitu. Sangat. Terutama dalam hal penyaluran, biar mereka ada experience-nya, bisa mengetahui sampai sejauh mana sih penyaluran zakat itu kayak gitu. Itu target lainnya, tapi sebenarnya target utama kita itu adalah memberikan pemahaman kepada mereka tentang zakat. Jadi kan sebenarnya misi-misi dari dinamika zakat dan dakwah zakat kita itu dua. Tadi disampaikan Mbak Dewi yang kedua. Yang pertama dulu nih yaitu menyampaikan pengetahuan tentang zakat ini seluas-luasnya. Supaya mereka ngeh bahwa di harta saya itu bukan cuma infak. Jadi bersihin dulu dengan zakat, lalu tumbuhkan dengan infak. Atau lalu yang kemudian yang ketiga adalah bawa mati dengan wakaf. Kira-kira gitu bahasa-bahasa yang kita gunakan. Nah, dengan pola seperti itu jadi lebih membumi. Wah, ternyata zakat itu seperti ini ya hasilnya. Nah, baru ketemu dengan penerima manfaat. Bahwa ternyata zakat itu bisa merubah seseorang dari mustahik misalnya, dari tidak mampu menjadi bahkan muzaki. Berarti sebegitu efektif. Nah, ruang itulah yang kemudian menjadi pengetahuan substansial yang membuat mereka percaya bahwa oke, kalau gitu pola kita membagi rezeki yang kita punya seharusnya dituntun dengan pengetahuan agama dan disalurkan yang kedua misinya, yaitu melewat lembaga. Tadi udah dijelaskan Mbak Dewi ya. Jadi kalau lewat lembaga itu menjamin aspek-aspek kemanusiaan semua manusia. Menjamin aspek syariahnya juga. Aspek syariahnya pasti terjamin. Nah, menarik nih terkait menyalurkan zakat lewat lembaga. Jadi kalau saya boleh petakan itu ada tiga kriteria. Yang pertama itu mungkin orang bersedekah lewat yayasan atau masjid yang konvensional gitu di pinggir jalan. Yang kedua ini ada lewat lembaga ambil zakat atau lewat Basnas gitu ya. Ini mungkin yang sudah legal, sudah terdaftar di Kementerian Agama. Dan yang ketiga, nah saat ini ada, karena anak muda ini lekat dengan teknologi gitu, ada yang namanya marketplace gitu. Ada yang seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kemudian ada juga yang seperti Kita Bisa gitu, lembaga pihak ketiga seperti itu. Nah, dari sisi Kementerian Agama bagaimana ini melihat pola itu, Bu? Ini sebagai memang keniscayaan untuk kemudian bisa sampai marketplace menghimpun zakat atau seperti apa, Bu? Kalau kami dari sisi Kementerian Agama selain tadi membantu mengupayakan literasi ya, kita ada IG literasi zakat wakaf ya. Terus selalu ada konten-konten YouTube juga ada ya, berupa kartun macam-macam lah, banyak. Nah, di satu sisi kita juga sebetulnya ingin membawa para milenial ini ya untuk menyalurkan zakat di tempat yang sudah bisa kita pastikan kesyariahannya dan
dan pasti nyampe gitu kan ke orangnya, dan manfaatnya itu mempunyai dampak yang besar gitu. Dan saya melihat sebetulnya ya di mana-mana teknologi punya dua sisi mata pisau yang beda kan ya. Jadi kalau memang membayarkan, sekarang ini kan teknologi informasi kan bebas dipakai oleh siapa saja ya. Jadi tidak ada lagi semacam ini harus izin dulu Kemenak baru aku bisa blasting ke Facebook misalkan, nggak ada. Bukan kewenangan kita kan. Nah di situ kita lebih mengencourage ya. Kenapa sih keunggulannya lewat lembaga zakat itu yang sudah terdaftar di baik di Kementerian Agama ataupun mungkin menjadi rekan-rekannya kita yang ada mitra ya, dan juga ada FOS, ada Basnas gitu kan. Itu kita untuk supaya tadi memastikan bahwa experience-nya anak muda itu jangan sampai turun hanya gara-gara nanti menemukan di tengah jalan ada laporan misalnya tentang oh ini ternyata nggak sampai ke orangnya, oh ini ternyata malah dipakai sama yang ngeblast untuk beli mobil, kan pernah ada kejadian gitu ya. Oh ini ternyata si orang ini udah dibantu BPJS loh, tapi dia buka lagi untuk bantuan operasi, ada juga kan kasus seperti itu. Nah gimana caranya sebetulnya kita untuk mengetahui kenapa harus ke lembaga zakat gitu ya, karena di lembaga zakat itu kan ada namanya Dewan Pengawas Syariah ya. Berarti artinya program-programnya itu semua sudah direview oleh Dewan Pengawas Syariah. Diawasi. Dan itu standar lah di semua lembaga zakat. Nah kalau online ini kan ada yang diawasi, ada yang tidak, dan diawasi pun bukan dalam aspek kezakatannya gitu loh. Jadi ada beberapa yang ada diawasi DPS tapi tidak dalam hal aspek zakat. Jadi hanya lebih ke pengelolaan secara keuangan syariah yang kita kenal di perbankan syariah dan BMT gitu. Padahal zakat, infak dan sedekah ini kan betul-betul not for profit, bukan non profit lagi. Jadi tidak boleh ada satupun niat untuk bisa profit gitu. Jadi sampai segitunya. Jadi Kementerian Agama ini membina dan juga mungkin mengawasi lembaga zakat agar pengelolaan zakat, uang yang dibayarkan oleh generasi milenial ini itu terkelola dengan baik, tepat manfaat, tidak disalahgunakan gitu ya. Iya, dan kalau ingin tahu mungkin bisa datang ke kantor, kita ada kantor Kemenak ya, dan juga di website juga ada tuh. Kalau ingin tahu mana sih yang sudah terdaftar gitu ya, bisa buka websitenya si lembaga zakatnya, cari tuh izin dari Kementerian Agama ada atau tidak gitu. Apakah dia hanya izin badan hukum biasa atau dari izin dinas lain yang tentunya tidak ada lingkup kesyariahan ya. Tapi kalau lingkup di Kementerian Agama minimal sudah diawasi oleh tadi DPS, MUI setempat, dan juga oleh Kemenak kita yang ada di kabupaten kota, dan juga di level terkecil mungkin ada KUA ya. Itu bisa dilihat juga di simbi.kemenak.go.id/sinzat, itu ada daftar mana las yang sudah diberikan izinnya. Diberikan izin itu kan artinya lewat beberapa verifikasi Mas. Jadi ada verifikasi di mungkin FOS-nya sendiri ya, di awal sebelum jadi sebelum pengajuan rekomendasi Basnas itu didamping oleh FOS gitu ya. Nah, sekarang ada FOS, ada yang lain-lain, yang teman yang sudah punya izin. Nah setelah itu baru dimintakan rekomendasi ke Basnas. Nah Basnas itu akan ngecek semua aspek, termasuk wawancara dan sebagainya. Kalau untuk DPS lembaga zakat yang akan diajukan itu sudah di cross check sama MUI. Sekarang MUI itu ketat ya dalam hal ini boleh jadi DPS-nya las, itu betul-betul kayak wawancara yang tahu tentang zakat. Jadi betul-betul dikuliti lah istilahnya gitu ya. Bukannya maksud kita mempersulit birokrasi ya, tapi itu untuk mencegah supaya dana-dana ini tidak larinya ke hal-hal yang tidak syariah, intinya gitu. Ketat dan berlapis gitu ya Bu ya. Dan terakhir di Kementerian Agama tentunya di Dijen Bimas Islam ya, dan juga Pak Menteri gitu ya. Tentunya lewat beberapa prosedur yang intinya kalau sudah dapat izin berarti kita yakin betul nih bahwa lembaga ini bisa dipercaya lah, akuntabel gitu. Ya, bahkan kalau saya dengar lembaga zakat ini diwajibkan untuk melakukan audit keuangan dan juga audit syariah. Iya betul. Nah, itu apa itu Bu audit syariah? Maksudnya kan
mungkin nggak ada nih lembaga lain atau industri lain yang ada istilah audit syariat kayak gitu. Sebetulnya mungkin ada ya, tapi baru di perbankan syariah tertentu, mungkin di Malaysia ada gitu. Tapi itu lebih ke arah ke arah aspek profitnya. Ketika dia dapat profit, apakah profit ini sesuai syariah apa enggak? Tapi kalau zakat itu menilainya tidak ada untuk aspek profit gitu. Jadi di audit keuangan itu kan salah satu amanat dari PP ya, undang-undang dan turun ke PP 14 nomor 2014 itu dia diamanatkan untuk diaudit keuangan oleh kantor akuntan publik ya Pak. Jadi kantor akuntan publik itu juga sudah ada aturan tersendiri dari Kementerian Keuangan. Seperti apa sih yang bisa disebut kantor akuntan publik? Karena sekarang juga banyak kantor akuntan publik yang tidak resmi ya, yang partnernya itu ternyata udah habis Mas. Nah itu kita juga koordinasi dengan mereka gitu. Nah setelah laporan itu betul sesuai standar, artinya kan angka-angka yang ada di laporan lembaga zakat yang dipublish, di blast itu kan benar, angka itu benar gitu ya. Nah angka itu benar, tapi mungkin aspek kesyariahnya belum mencakup di situ. Artinya misalnya apakah penyalurannya ke fakir ke miskin itu betulkah orang ini fakir, betulkah orang itu miskin, atau mungkin dia tidak fakir miskin tapi yatim tapi dia ternyata kaya gitu kan misalkan. Nah aspek-aspek itu yang membaca ulang laporan keuangan dan ngecek proses kesyariahannya itu adalah audit syariah ya, oleh auditor syariah kita yang tentunya sudah punya background audit nih. Jadi memang dididik khusus untuk menjadi seorang auditi gitu ya. Jadi tidak hanya pengawas. Nah apa yang dilakukan audit syariah itu tadi cross check antara keputusan fatwa syariah yang ada di Indonesia dan itu oleh otoritas ulama ya, itu dicocokkan dengan kondisi di lapangan gitu. Misalnya fakir oleh DPS-nya dikategorikan fakirnya di kota ini nih begini gitu kan. Kan mungkin ukuran fakir juga tidak sama ya, fakir miskin di semua tempat. Nah itu nanti auditor syariah ngecek kesesuaian antara kenyataan dan juga laporannya. Jadi di cross checknya ulang gitu ya. Jadi audit syariah itu menjaga agar tidak ada penyalahgunaan dalam hal wewenang dan juga agar dana yang dititipkan ini disampaikan dengan amanah kepada orang yang tepat gitu ya. Betul. Nah, Mas Bam, tadi sudah disampaikan bahwa untuk bisa menjadi lembaga zakat itu prosesnya cukup berlapis ketat. Kemudian ketika sudah beroperasional pun ada audit keuangan, ada audit syariat gitu. Nah, cuman saat ini nih ada muncul isu-isu bahwa dana sedekahnya umat Islam atau dana dari zakat ini disalahgunakan untuk hal-hal yang mungkin kurang baik kayak gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih yang isu yang berkembang itu dan mungkin ada yang ingin diluruskan gitu? Sebenarnya yang kita harapkan itu atau yang harus kita lakukan itu adalah memperkuat Kementerian Agama dalam melakukan proses pengawasan. Jadi gini, tadi kita singgung sedikit tentang stylenya milenial ya. Style milenial ini kan sudah sangat jarang yang ada bayar cash gitu. Sebagian besar menggunakan instrumen digital. Ini juga mungkin nanti kita perlukan dukung Kementerian Agama agar memiliki model pengawasan terhadap instrumen-instrumen pengelola transaksi digital. Sebab dalam satu pertemuan yang saya dan Mbak Dewi hadir itu ada satu sesi tentang proses transaksi dana-dana sosial yang masuk lewat e-commerce. Nah, problemnya adalah e-commerce-nya ini itu mampu melakukan proses penghimpunan zakat, ya, tapi tidak menetapkan kemana zakat itu dimandatkan. Ya. Jadi orang ketika bayar itu dia tahu bahwa e-commerce tersebut bekerja sama dengan lembaga 1, 2, 3, 4 zakat resmi. Ya. Lalu kemudian asumsi dia dana itu akan langsung masuk ke lembaga-lembaga tersebut. Nah, tapi dalam sistemnya ternyata pada saat seorang berzakat melalui mekanisme e-commerce ini, digital ini, itu tanpa harus memandatkan ke lembaga tertentu, proses transaksi zakatnya berjalan. Lalu kemudian terjadi proses penampungan di e-commerce tersebut. Nah, ini yang kemudian harus dipastikan proses pengawasan yang tepat. Sebab kalau secara pragmatis kita membaca klausul di Undang-Undang 23, ini pelanggaran terhadap klausul 38. Sebab tidak ada kewenangan, tidak ada izin untuk mengumpulkan. Kecuali mekanisme proses transaksi zakatnya adalah dia bayar,
dan langsung memilih dulu lembaga yang dimandatkan. Kalau tanpa memilih lembaga memandatkan, proses transaksinya fail. Tapi begitu dia milih, jalan. Maka kemudian ini betul-betul berfungsi sebagai fasilitator. Nah, aspek ini harus diperhatikan sejak saat ini sebab dia akan membesar di masa yang akan datang. Ditambah lagi harus membedakan antara betul-betul instrumen bantu bayar, transaksi digital, sama instrumen digital yang berupa channel bagi lembaga zakat. Karena lembaga zakat juga punya platform-platform transaksi bayar. Baik yang spesifik crowdfunding maupun yang bersifat landing page. Nah, ini aspek pengawasan yang harus kita perkuat. Yang kedua, yang berkaitan dengan isu misalnya. Menurut saya, kalau kita merujuk pada dua kasus terakhir itu kan yang ramai pertama adalah Las Aba ya. Las Aba ini muncul di posting oleh Detikcom. Jadi kita semua juga kaget karena tidak ada informasi awalan, tiba-tiba muncul menjadi satu. Hanya Detikcom ya. Hanya Detikcom. Ini nggak apa-apa nyebut mereka. Lalu kemudian dia secara bergelombang ditekan. Maksudnya di-push gitu. Di-push, ditekan untuk terus menguat sampai akhirnya memaksa berbagai media untuk mengambil itu sebagai rujukan. Dalam proses perizinan dan investigasi dan seterusnya itu juga kemudian bersifat relatif tertutup. Jadi kita cuma dapat produk akhirnya. Nah, saya sebagai penanggung jawab gerakan zakat dengan lembaga-lembaga member yang ada di FOS itu kemudian ngecek. Nah, kasusnya jadi unik, Mbak Dewi. Karena apa? Karena Las Aba yang kena delik dengan isu kencelengan ini itu adalah tanda kutip Las Aba yang ada di Bidalokus, Lampung dan Medan. Sementara yang terdaftar sebagai lembaga zakat resmi mewakili itu nama Abdurrahman bin Auf itu adalah Jakarta atau Jakarta Selatan tepatnya. Jadi dia statusnya itu lembaga zakat kota, tapi punya kasus di daerah yang lain. Nah, ini menjadi satu hal yang menurut saya perlu kita luruskan. Di lembaga zakat di bawah forum zakat itu sudah pasti ada penekanan tentang pelaporan. Jadi pelaporan standar, terus audit dengan kantor akuntan publik, lalu kemudian mengikuti semua prosedural yang ditetapkan oleh undang-undang PP dan seterusnya, itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan kalau tidak mampu kita asistensi. Kalau tidak mampu kita siapkan pendamping supaya tidak ada yang gagal dalam proses pelaporan. Sebab apa? Kami meyakini bahwa zakat itu kan satu transaksi kepercayaan. Jadi lembaganya itu mengelola usaha yang berbasis kepercayaan. Kalau dia gagal di proses dipercayai oleh publik, maka gagallah lembaga tersebut. Tapi efeknya, satu lembaga yang kena, maka berdampak pada semua kepercayaan publik terhadap dinamika zakatnya. Jadi tidak boleh ada lembaga yang gagal. Nah, dalam ruang ini, kita menekankan betul agar tidak terjadi proses-proses penyalahgunaan. Untuk kasus yang selanjutnya itu bukan lembaga zakat yang di Jogja ya. SAM kalau saya nggak salah, itu kan ada proses penangkapan bahkan sepasang suami istri. Tapi aktivitasnya itu bukan aktivitas zakat. Jadi dia tidak termasuk lembaga zakat, dia juga tidak pernah terdaftar menjadi bagian dari asosiasi forum zakat dan seterusnya. Ya, untuk hal itu kita berlepas tangan, karena itu bukan ruang di kami. Nah, kebetulan hari ini juga memfollow up pertemuan pekan lalu, insya Allah siang ini saya akan ketemu dengan BNPT. Untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme pengelolaan zakat dalam asosiasi yang hari ini dijalankan oleh Forum Zakat. Supaya apa? Supaya jangan sampai masyarakat itu terbawa persepsi bahwa kalau ada satu semuanya satu kesalahan dalam ruang kenceleng tadi itu lalu kemudian lembaga zakat semuanya yang legal melalui mekanisme yang tadi digambarkan Mbak Dewi ini gagal semuanya. Jadi bukan seperti itu. Jadi dari 664 ya itu satu kasus itu pun itu memang sudah di luar prosedur gitu ya. Jadi artinya pengawasan kita ini memang kalau di Kementerian Agama kan ada tiga bentuk ya Pak ya. Satu itu monitoring dan evaluasi, dua audit syariah tadi, lalu yang ketiga itu ada proses pengawasan oleh masyarakat langsung sebenarnya. Jadi kita mempersiapkan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat juga untuk melakukan pengawasan bareng-bareng nih gitu. Jadi nggak mungkin juga pemerintah itu kan juga terbatas ya jangkauannya. Nah, ketika belum terjadi kasus semacam yang kemarin kan Densus langsung datang ya Pak, terus langsung mencokok. Sebetulnya saya yakin ada sebelumnya itu pasti ada. Sebelumnya udah ada masalah nih, tapi tidak ada mungkin yang menindaklanjuti ya. Jadi mungkin masyarakat yang menemukan adanya indikasi-indikasi misalnya ya yang menyimpang itu bisa melaporkan lewat
Kementerian Agama lewat pengaduan masyarakat bisa. Iya. Lalu lewat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di website, atau kita ada khusus di simbi.kemenak.go.id/simzat di pelaporan ya, laporan masyarakat, melampirkan nomor HP gitu ya, data identitas diri dan sebagainya. Nah, kita mencegah gitu. Intinya kita mencegah sebelum itu terjadi. Jadi memang kewajiban kita sebenarnya membina dulu ya. Membina bagaimana supaya ini tidak terjadi. Nah, salah satu isu yang sekarang sedang booming ini kan isu terorisme ya, radikalisme dan terorisme, sehingga gimana caranya kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang untuk proses pencegahan dulu gitu kan. Minimal kita harus tahu tuh rekening-rekening mana sih yang dikategorikan misalnya dalam daftar hitamnya. Kan selama ini kan yang memegang adalah bukan otoritas di kami ya, tentunya di luar. Nah, kami berusaha juga menjembatani dengan lebih ke arah klarifikasi ke mereka. Kenapa sih kok ada ini? Nah, ketika klarifikasi itu berjalan, oh ini sudah pengamatan sekian tahun. Oh berarti kan ada sekian tahun yang memang ini sudah diamati, karena ini ranahnya berbeda ya. Kita berusaha di kementerian gimana supaya lebih baik lagi gitu ya. Dan alhamdulillah kasus terakhir saya juga udah deg-degan, ini yang punya izin Kemenak nggak ya, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Pas kita cek, oh ya belum gitu. Tapi memang biasanya berupa foundation gitu ya. Lebih ke arah pengumpulan donasi yang tadi saya bilang tadi, pengumpulan donasi perorangan. Gitu. Jadi masyarakat Muslim di Indonesia, terutama nih khususnya kaum milenial, kalau misalkan menemukan ada pelanggaran keanehan dari donasi umat Islam yang kayaknya agak-agak melenceng, yang mengatasnamakan Islam, Islam ini bisa lapor langsung ke Kementerian Agama, gitu kan, bisa di website atau di kantor perwakilan bisa di website bisa. Nah, kalau boleh tahu Mas Bam nih, sudah selama apa sih sebenarnya gerakan zakat di Indonesia gitu ya? Kan mungkin baru booming dalam 3 atau 5 tahun terakhir ini gitu. Nah, banyak masyarakat ini belum tahu gitu. Apa emang baru ada lembaga zakat ini baru ada akhir-akhir ini atau seperti apa sebenarnya sih? Kalau catatan formal yang kita dapatkan itu kira-kira berumur, ini kalau ditandain dengan munculnya lembaga ya, itu kira-kira berumur 53 tahun. Nah, saat ini itu dimotori oleh beberapa lembaga zakat yang cukup beragam. Ada yang basisnya pemerintah yaitu basis DKI, ada yang basisnya perusahaan yaitu Bamuis BNI, lalu kemudian ada yang basisnya yayasan masyarakat yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya. Ini 3 lembaga dalam catatan kita adalah lembaga-lembaga paling tua. Sementara tahap modernisme gerakan zakat itu atau lembaga zakat itu dimulai pada saat munculnya dompet duafa yang dimandatkan oleh Harian Umum Republika pada waktu itu. Jadi namanya dompet duafa Republika. Menggunakan manajemen profesional, berkantor, berseragam, itu membuat ada pola yang berbeda. Lalu diikuti oleh gelombang lembaga-lembaga zakat lain yang kemudian muncul. Ya, ada PKPU pada waktu itu, ada rumah zakat dan seterusnya. Demikian juga tumbuhnya kegiatan zakat di basis-basis korporat, lalu kemudian muncul lembaga-lembaga zakat yang berbasis perusahaan. Nah, itu basisnya lembaga. Tapi kalau kita bicara tentang historis perorangan itu udah panjang banget. Bahkan kalau kita baca, saya di lembaga itu kan di dompet duafa misalnya itu membedah buku tentang gerakannya Dewan Dakwah, kemudian juga Serikat Dagang Islam. Nah, kita akan dapatkan itu historis bagaimana zakat dan wakaf menjadi resources atau sumber daya utama bagi gerakan perjuangan dan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Jadi ini dekat sekali dengan nasionalisme yang hari ini kita kelola. Kalau saya baca juga ya di beberapa buku, malah waktu zaman penjajahan Belanda ya, penjajahan Jepang itu masyarakat itu sudah mengumpulkan, dulu kan ngomongnya zakat gitu ya, zakat buat pemimpin-pemimpin yang berperang di lapangan itu ya Pak ya, kalau nggak salah ada baitul, dulu malah Jepang pernah memanfaatkan baitul mal ya waktu itu, ada istilahnya baitul mal gitu, tapi lebih digunakan untuk kepentingan Jepang waktu itu. Nah itu jejak-jejak historis itu kuat di beberapa daerah tuh Mas, ada di Sumatera Barat ya kuat, terus di Aceh ya. Sulawesi Selatan. Kalau Jawa Tengah mungkin di Jogja itu Raja Sultan, Pangeran Diponegoro ya, Diponegoro. Lalu Sultan itu kan dulu bendahara
keuangan negaranya lah intinya. Nah itu juga dari dana-dana masyarakat juga ada tuh. Jadi udah panjang loh. Bicara tentang sejarahnya udah panjang. Jadi kita merdeka itu mungkin ada. Sudah include ya. Dengan cuma memang pola kelembagaannya yang kemudian ditata belakangan gitu. Jadi aspeknya lebih modern karena basis lembaga. Terakhir nih, boleh dong, berarti ini udah panjang banget ya sejarah perzakatan di Indonesia gitu ya. Mungkin ada success story gitu, sudah sampai sejauh mana sih kiprahnya lembaga zakat di Indonesia gitu, sudah bisa kontribusi apa yang bisa diberikan kepada Indonesia lewat dana zakat umat muslim di Indonesia? Iya, sebagai sektor ketiga sebenarnya kan ini tidak diadres oleh dokumen negara ya, tapi bukti-bukti lapangannya sangat real. Ada banyak sekali jejak program yang sampai hari ini masih survive untuk memberikan perubahan bukan cuma di social impact tapi juga financial impact. Jadi hari ini kita bisa melihat perubahan seorang mustahik menjadi muzaki dari intervensi zakat yang dikelola oleh Indonesia hari ini. Ya, dari Bu Dewi mungkin dari kacamata Kementerian Agama. Iya betul. Jadi gini Mas, Kementerian Agama itu kan termasuk zakat itu kan fungsi agama ya. Fungsi agama itu termasuk memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan fungsi pendidikan di negara kita. Jadi 80 Kementerian Agama itu struktur anggarannya mungkin ya sekitar 90% untuk fungsi pendidikan, sisanya itu dibagi-bagi di dalam fungsi agama, kan agama ada banyak ya. Nah, sehingga memang sangat minim sekali lah dibandingkan dengan kebutuhan umat keseluruhannya ya, apalagi dalam proses menjangkau mustahik menjadi muzaki, apalagi dalam proses misalnya ketika ada bencana di mana itu yang terkena tentunya kan mayoritas umat muslim gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin mayoritas umat yang lain. Itu kita butuh mitra terpercaya yang cepat ya, yang bisa menangani tanpa ada kendala-kendala birokrasi gitu kan. Intinya kalau ada 1 menit ada berita gempa, kita butuh saat itu juga ada yang datang ke sana untuk memberikan bantuan. Nah itu kan tentunya harus dengan lembaga terdekat yang punya resources kan untuk itu. Dia punya alatnya, dia punya sumber daya keuangannya juga. Nah itulah lembaga zakat. Dan memang sampai saat ini sangat terbantu lah. Ya. Tentunya mungkin bagi masyarakat muslim Indonesia atau generasi milenial nih yang belum tahu banyak kiprahnya lembaga zakat, mungkin bisa lihat saat ada bencanaan atau misalkan ada bantuan beasiswa pendidikan atau ada rumah sakit, bantuan kesehatan dan sebagainya, itu adalah bagian dari program-program dari lembaga zakat yang sudah ada gitu ya. Betul, ini bisa ditanya juga ke BNPB ya bahwa lembaga zakat tuh sangat responsif. Satu elemen penting lah dalam bahkan pengelolaan dapat bencana penghargaan ya kemarin. Sempat jadi mitranya pemerintah. Iya, Basnas juga sempat mendapat penghargaan. Baik, sudah kurang lebih 30 menit ngobrol-ngobrol kita di podcast To The Point Kementerian Agama ini. Kita sampai di ujung waktu. Terima kasih Mas Bambang Suherman dari Forum Zakat dan Bu Dewi dari Kementerian Agama. Kita bertemu lagi di To The Point episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Agung Nugroho. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.